Ada seseorang yang berkata kepada saya, semua manusia pasti masuk surga, karena semua manusia adalah milik Tuhan. Saya tidak yakin Hitler ada di surga. Saya tidak percaya Nero ada di sana. Begitu juga dengan Osama bin Laden. Namun, apakah karena mereka tidak ada di sana, di surga, maka mereka sedang disiksa di tempat lain? Saya tahu beberapa orang tidak bisa menerima konsep bahwa tidak semua orang akan berada di surga. Dan kita terlanjur percaya bahwa mereka yang tidak ada di surga otomatis berada di neraka untuk mengalami siksaan yang bengis. Sejak kecil kita sudah disuguhi cerita neraka sebagai tempat siksaan. Orang-orang berdosa dibakar, diiris-iris, daging mereka dilumat sampai habis, dan mereka merasakan itu berulang-ulang. Gambar siksaan neraka seperti itu disukai oleh beberapa orang. Orang-orang yang merasa lebih benar dari orang lain sering menyumpahi sesamanya agar bisa dibuang ke tempat penyiksaan seperti itu. Ketika mereka tidak sanggup membalas dendam dengan tangan mereka sendiri, mereka berharap ada Allah yang akan membalaskan dendam mereka dengan memasukkan orang-orang yang mereka benci ke dalam neraka. Selain itu, kengerian neraka kerap menjadi tools marketing untuk menjual agama. Namun, apakah Allah yang benar adalah Allah yang ingin dilayani dengan menebar ancaman dan teror dengan cerita-cerita seperti itu? Kalau kamu tidak menyembahku, maka kamu akan aku bakar dalam kekekalan. Begitu kira-kira. Apakah Alkitab mengajarkan tentang neraka yang seperti itu? Saya akan menjawab singkat. Tidak. Saya percaya neraka itu ada, namun saya tidak percaya gambaran neraka seperti yang diamini oleh kebanyakan orang. Saya akan menyinggung sedikit kesalahpahaman orang Kristen. Ketika nubuat mengatakan bahwa matahari dan bulan tidak akan bercahaya lagi, banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah akan memusnahkan benda-benda angkasa ini. Dan para teolog bingung, mengapa Allah membenci matahari dan bulan? Apa salah mereka? Sadarkah Anda bahwa Allah bukanlah Allah yang gagal dalam karya penciptaannya, sehingga dia harus memusnahkan produk gagal yang padahal dia ciptakan sendiri? Dalam kitab suci, matahari dan bulan tidak melulu bicara tentang benda angkasa. Itu adalah kiasan untuk para pemimpin agama yang jahat dan menelantarkan umat Allah. Ini contoh fatal bagaimana orang Kristen tidak memahami kiasan. Ini rahasianya. Bumi yang kita kenal hari ini tidak akan punah. Manusia akan tetap mendiami bumi ini. Allah tidak akan memusnahkan peradaban manusia. Allah akan memulihkannya. Karena Allah bukanlah Allah yang gagal. Dan Allah tidak pernah gagal dengan ciptaannya. Manusialah yang gagal mematuhi pencipta mereka. Dan mereka yang merusak ciptaan Allah, dialah yang harus binasa. Kesalahpahaman orang Kristen tentang neraka seringkali disebabkan karena mereka tidak memahami kiasan atau perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang neraka sebagai tempat yang apinya tidak pernah padam dan ulatnya tidak pernah mati, Yesus sedang mengutip kitab Yesaya 66 ayat yang ke-24. Dan Yesaya sedang membicarakan nubuat yang digenapi di bumi ini. Yesaya sedang berbicara tentang Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru yang sudah digenapi, dan itu ada di tengah-tengah dunia hari ini. Dalam Yesaya 66 ayat yang ke-21 sampai ke-24 dijelaskan oleh Nabi Yesaya bahwa umat manusia bisa melihat neraka di luar Yerusalem. Dikatakan juga bahwa apa yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam neraka menjadi suatu kengerian bagi segala yang hidup. Perhatikan kata hidup. Bahkan, waktu masih berputar saat itu digenapi, karena ada tertulis juga di sana, bulan baru ke bulan baru, dan dari sabat ke sabat. Allah menetapkan neraka untuk iblis, dan api yang kita kenal selama ini tidak bisa menyakiti iblis sama sekali. Begitu juga dengan ulat, tidak bisa membuatnya merasa jijik. Api dan ulat yang disebutkan oleh Yesaya adalah sebuah kiasan. Manusia daging tidak akan dapat memahami dunia roh. Itu sebabnya Yesaya menggunakan bahasa kiasan. Ketika Alkitab berkata bahwa Sodom dan Gomora serta kota-kota di sekitarnya yang gaya hidupnya serupa dengannya dipertontonkan sebagai contoh orang-orang yang menjalani hukuman api yang kekal, apakah kita bisa benar-benar melihat api itu di suatu tempat di Timur Tengah sampai hari ini? Karena dikatakan apinya kekal dan bisa ditonton oleh kita yang masih hidup. Tentu tidak, karena api kekal itu adalah kiasan. Para pengajar Kristen kerap mengambil perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya sebagai dalil bahwa neraka benar-benar tempat siksaan yang bisa digambarkan secara fisik.
Andai mereka tahu apa yang sedang Yesus bicarakan, tentu mereka bisa menyebut siapa Lazarus yang Yesus maksud dan siapa nama orang kaya dan kelima saudaranya itu. Mengapa Abraham memangku Lazarus? Mengapa dalam kematian si orang kaya tersebut masih bisa melihat Abraham dan Lazarus? Mengapa pula orang kaya itu meminta Lazarus untuk menyampaikan kesaksian kepada kelima saudaranya? Sejatinya, Yesus sedang mengutip beberapa cerita di Perjanjian Lama, dan Yesus tidak berbicara tentang neraka sebagai tempat siksaan, namun fokus tentang kerajaan Allah. Dan neraka adalah tempat di luar kerajaan Allah. Sejatinya, Yesus sedang berbicara tentang warisan Abraham, dan perumpamaan ini sudah digenapi ketika Allah mengikat perjanjian yang baru dengan umatnya. Warisan kerajaan itu sudah diambil dari si orang kaya dan diberikan kepada Lazarus. Jika orang berdosa tidak disiksa di dalam neraka, lalu apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak selamat? Mereka binasa. Kebanyakan orang berpikir bahwa hanya daging yang akan binasa, sementara roh kekal, entah di dalam surga atau di neraka. Namun Yesus sendiri mengajarkan bahwa roh dapat binasa. Matius 10 ayat yang ke-28. Lalu, apakah karena tidak ada siksaan kekal, itu berarti kebinasaan bukan sesuatu yang mengerikan? Dalam dunia roh, kehilangan hidup kekal adalah sesuatu yang mengerikan, bahkan membuat iblis gemetar. Namun, Anda akan sulit memahami ini jika Anda masih manusia daging. Anda pasti menganggap kebinasaan kekal itu sebagai tidur panjang. Seperti Esau yang menganggap remeh hak kesulungan yang olehnya dia bisa mendapatkan warisan, demikian juga manusia. Banyak yang meremehkan warisan hidup kekal yang dijanjikan Allah sejak zaman nabi-nabi. Pertanyaannya, jika tidak ada neraka sebagai tempat siksaan, lalu hukuman seperti apa yang diterima dan membedakan orang jahat satu dengan yang lainnya? Anda bisa membacanya di Lukas 11 ayat yang ke-29 sampai ke-32. Dalam penghakiman terakhir, bukan Allah yang akan menghukum orang jahat, namun orang-orang lain yang juga tidak mendapatkan hidup kekal. Mereka akan menghukum satu sama lain sebelum akhirnya dibinasakan. Saya tidak akan membahas ini sekarang, namun percayalah, suatu saat dalam dunia roh, banyak orang baru akan menyadari betapa berharganya hidup kekal. Saudara, Allah tidak akan membakar dan mengiris-iris tubuhmu dalam kekekalan, namun bukan berarti Ia akan menerimamu hidup bersama Dia di dalam surga tanpa syarat. Percayalah, dalam dunia roh, kehilangan hidup kekal adalah hal yang mengerikan dan sangat menghina. Saya percaya keberadaan neraka, namun saya memahami neraka sesuai nubuat Yesaya 66 ayat yang ke-21 sampai ke-24. Ayat yang juga dikutip oleh Yesus untuk menggambarkan neraka. Jika seseorang memahami apa itu Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, maka neraka adalah tempat di luar kerajaan Allah di kehidupan ini. Orang-orang yang tidak hidup dengan pakaian layaknya penghuni kerajaan Allah, mereka yang menolak ibadah dalam roh yang diikat dalam perjanjian yang baru oleh darah Kristus, mereka sedang hidup di dalam neraka. Itu sebabnya digambarkan oleh Yesaya bahwa orang-orang kudus milik Allah bisa melihat mereka di luar sebagai sebuah peringatan kekal. Yesus pernah berkata, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Anda tidak akan tinggal bersama Allah di surga sambil membawa dosamu, dan Allah sudah menawarkan satu-satunya cara supaya kamu bisa tinggal bersamanya. Dia hanya ingin diakui siapa Dia sebenarnya, Sang Juru Selamat satu-satunya tanpa perantara. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, siapakah Dia yang Yesus maksud? Anda bisa membacanya di Yohanes 8, ayat yang ke-21 sampai ke-29. Dan perhatikan ini, bahkan banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak paham siapa Dia yang Yesus maksud. Saya Oscar Sorens, Tuhan memberkati.